Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Arifin dengan NPM 18040026 selaku moderator dan juga pemateri 1. Baik, sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok 3. Yang pertama ada Putri Nursiam dengan NPM 18040032 sebagai pemateri 2. Lalu ada Diajeng Gita Arista Wibowo dengan NPM 18040043 sebagai pemateri 3. Hersanti dengan NPM 18040008 sebagai pemateri 4. Revani Dwi Prastika dengan NPM 18040010 sebagai pemateri 5. Lita Marlina Komalasari dengan NPM 18040025 sebagai pemateri 6. Anisha Melenia NPM 18040018 sebagai pemateri 7. Baik, itulah tadi kelompok 3. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas unsur-unsur pementasan drama. Baik, saya sebagai moderator dan juga pemateri 1. Baik kawan-kawan, sekarang kita masuk untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini ada naskah drama. Naskah drama adalah karangan yang berisi cerita atau lakon. Dalam naskah tersebut termuat nama-nama tokoh dalam cerita, dialog yang diucapkan para tokoh, dan keadaan panggung yang diperlukan. Bentuk naskah drama dan susunannya berbeda dengan naskah cerita pendek ataupun novel. Naskah cerita pendek atau novel berisi cerita lengkap dan langsung tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sebaliknya, naskah drama tidak mengisahkan cerita langsung. Penuturan ceritanya diganti dengan dialog para tokoh. Jadi, naskah drama itu mengutamakan ucapan-ucapan atau pembicara para tokoh. Baik, teman-teman, itulah tadi materi yang pertama, yaitu naskah drama. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya sekaligus para pemateri dari pemateri 2 sampai materi yang terakhir. Baik, kepada kawan-kawan kelompok 3 saya persilahkan untuk membawakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Nursiam, NPM 18040032. Di sini saya akan memaparkan materi tentang unsur pementasan drama. Unsur pementasan drama yang selanjutnya yaitu pemain. Pemain adalah orang yang memeragakan cerita. Jumlah pemain tergantung dari tokoh yang akan dipentaskan. Seorang pemain harus seperti tokoh yang dipentaskan. Oleh karena itu, seorang pemain harus menguasai dan mampu memerankan watak, tingkah laku, dan hal-hal lain yang mendukungnya. Agar berhasil memerankan tokoh-tokoh tersebut, seorang pemain harus dipilih secara tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya memilih pemain drama yang tepat. Cara berikut ini dapat diterapkan. Yang pertama, naskah yang sudah dipilih harus dibaca berulang-ulang agar semuanya dapat memahaminya. Dari dialog para tokoh dapat diketahui watak tiap-tiap tokoh dalam naskah drama tersebut. Yang selanjutnya, setelah diketahui watak tiap tokoh, kemudian memilih pemain yang tepat atau yang cocok, yang dimana dapat memerankan masing-masing tokoh tersebut. Yang selanjutnya, selain mempertimbangkan watak, perlu juga untuk mempertimbangkan perbandingan usia dan perkiraan perwatakan atau yang disebut dengan postur. Dan yang terakhir,
Kemampuan pemain menjadi pertimbangan penting pula. Sebaiknya dalam memilih pemain haruslah yang mempunyai kepintaran. Artinya, dalam waktu yang tidak lama dalam proses berlatih, dia sudah dapat atau bisa memerankan tokoh seperti yang dikehendaki naskah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemain dari lakon Fajar Sidik karya Emil Sanosa yang diperankan oleh Lokatara Theater. Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2017 FKIP Umpri. Yang pertama yaitu Bima Dandi Ramadhani sebagai Marjoso. Watak yang diperankan adalah seorang yang licik, jahat, dan kejam. Yang kedua, Fajri Arijalu sebagai Sersan. Watak yang diperankan adalah seorang yang penurut. Yang ketiga, Ivan Nurrohman sebagai Ahmad. Watak yang diperankan adalah seseorang yang baik dan tangguh. Yang keempat, Ridho Dermawan sebagai Haji Jamil. Watak yang diperankan adalah mudah terpengaruh terhadap omongan orang lain. Yang terakhir, Sandra Dwiana sebagai Zulaiha. Watak yang diperankan adalah baik dan berbakti kepada orang tua. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya yaitu sutradara. Sutradara adalah seorang pemimpin yang memimpin suatu pementasan drama. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab atas kesuksesan pementasan drama. Ia juga harus membuat suatu perencanaan pementasan drama dan ia juga harus melakukannya. Sutradara adalah orang yang pertama kali dicari dan orang pertama kali yang dipuji ketika pementasan drama tersebut berjalan dengan lancar, menarik, dan memuaskan penonton. Begitu sebaliknya, ketika pementasan tersebut tidak berjalan lancar, tidak menarik, dan membuat penonton kecewa, sutradaralah orang yang pertama kali menjadi sasarannya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lita Marlia Komasari, NPM 18040025. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sutradara. Tugas sutradara sangatlah banyak dan beban tanggung jawabnya sangatlah berat. Karena itu, sutradara sebaiknya mampu yang pertama memilih naskah. Dalam memilih naskah, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan sutradara, yaitu yang pertama, pendekatan obsesional. Dengan pendekatan ini, proses memilih didasarkan pada obsesi yang ingin diekspresikan dalam diri sutradara. Dan yang kedua, pendekatan acak. Pendekatan ini dilakukan ketika sutradara tidak memiliki keinginan apapun. Artinya, pemilihan dilakukan secara objektif, berdasarkan ketertarikan sutradara serta relevansinya dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pandai menafsirkan watak para tokoh cerita. Dalam memilih peran, biasanya dilakukan casting. Terdapat beberapa macam cara penentuan casting yang bisa digunakan oleh sutradara. Antara lain yang pertama, casting by ability, artinya berdasarkan kecakapan seseorang. Yang kedua, casting to type, artinya kondisi atau kesesuaian tokoh yang akan diperankan. Yang ketiga, anytype to emotional, berdasarkan kesesuaian emosi dan temperamen pemeran dengan tokoh yang akan dimainkannya. Yang ketiga, pandai memilih pemain yang tepat. Dan yang keempat, sanggup melatih pemain.
Yang kelima, bisa bekerja sama dengan petugas yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu cekatan dalam mengkoordinasikan semua bagian. Contoh sutradara dari lakon Fajar Sidik karya Emil Santosa oleh Lokatara Teater, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu adalah Yusvita Sari. Baik, di sini saya Anissa Melinia, NPM 18040018. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata rias. Tata rias adalah cara mendandani seorang pemain. Orang yang melakukannya disebut dengan penata rias. Seorang penata rias boleh pria maupun wanita, karena yang dilihat adalah keterampilannya dalam bidang tata rias. Seorang penata rias harus memiliki rasa seni yang tinggi. Selain itu, seorang penata rias juga harus memiliki cekatan dan keterampilan. Seorang penata rias juga harus mampu mengatur waktu, sehingga para pemain yang akan naik ke atas panggung bisa dirias dengan baik. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.